Halo pemirsa, KPAI mendesak pemerintah mengkaji ulang penerapan PTM 100% guna menghindari penyebaran hepatitis akut. Bersama saya, Syafaati Suryo, Anda menyaksikan MNC News Now. Kita ke informasi pertama pemirsa, meski baru saja melewati libur panjang lebaran, wisatawan tetap antusias menghabiskan libur panjang akhir pekan di sejumlah lokasi wisata. Jalan ke Lembang, Jawa Barat dipadati ribuan kendaraan, begitu pula di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Jalur wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat Minggu pagi dipadati ribuan kendaraan wisatawan yang akan menghabiskan libur panjang akhir pekan ini. Antrean kendaraan mengular di Jalan Setiabudi Bandung menuju kawasan wisata Lembang. Untuk mengurai kemacetan, Polres Cimahi memberlakukan one way atau satu arah secara situasional. Tak hanya di kota Bandung, ribuan kendaraan wisatawan juga memadati tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat, terutama di kilometer 82 ruas tol dari arah Jakarta menuju Bandung. Banyaknya bus angkutan umum dan truk pengangkut barang membuat arus lalu lintas makin padat. Sementara itu di Yogyakarta, kemacetan saat libur panjang akhir pekan ini juga terjadi di ruas jalan menuju kawasan Malioboro, Yogyakarta pada Sabtu malam. Ribuan kendaraan dari dalam dan luar kota Yogyakarta terjebak macet dari Jalan Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram menuju kawasan Malioboro. Kendaraan tak diperbolehkan melintas di Jalan Malioboro yang tengah diberlakukan Car Free Night dari pukul 18 hingga 21. Sementara di Jalan Malioboro sendiri sudah dipadati ribuan wisatawan dari berbagai wilayah, baik mereka yang berbelanja maupun sekedar berjalan kaki di pedestrian. Lebih rapi terus sama lebih bagus sih. Ini emang sengaja liburan pas Waisak apa sebelumnya belum pas lebaran kemarin belum sempat atau gimana? Ya, belum sempat. Kawasan wisata Malioboro diperkirakan semakin ramai pada hari ini hingga Senin esok yang bertepatan dengan libur Hari Raya Waisak. Dari Bandung dan Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, musim libur panjang yang juga berbarengan dengan arus balik mudik lebaran masih terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sebanyak 14.000 penumpang dijadwalkan tiba di sejumlah kota di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sejak pagi hari stasiun Pasar Senen telah ramai dipadati oleh para penumpang dan pengunjung yang ingin melakukan perjalanan melalui stasiun Pasar Senen. Memang pada pekan ini sendiri tercatat adalah libur panjang yang mana penumpang memanfaatkan libur panjang ini untuk melakukan perjalanan liburan keluar kota. Tercatat dari stasiun Pasar Senen sendiri terdapat 28 kereta api yang beroperasi di mana sekitar 8.600 penumpang melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen. Sementara untuk penumpang yang akan tiba atau datang di stasiun Pasar Senen sendiri masih cukup tinggi, yakni sebesar 14.300 penumpang yang akan tiba di stasiun Pasar Senen, di mana pihak PT KAI sendiri menghimbau kepada masyarakat, para pengguna kereta api untuk tidak terburu-buru meninggalkan kereta lantaran sering terjadi ketinggalan barang di dalam kereta api. Untuk ini sendiri masih cukup normal jika dibandingkan pada minggu lalu. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Indra Setiabudi, Abdul Rosid, iNews melaporkan. Libur panjang Hari Raya Waisak pada akhir pekan ini juga dimanfaatkan warga untuk berwisata dengan mendatangi Pantai Lagun di kawasan Ancol. Biaya yang terjangkau menjadikan kawasan Ancol sebagai tujuan berwisata. Meski tak sepadat saat libur lebaran beberapa waktu lalu, Taman Impian Jaya Ancol tetap ramai dengan pengunjung untuk berwisata. Salah satunya di Pantai Lagun yang menjadi salah satu titik favorit pelancong untuk bermain, menikmati pasir dan air laut. Pihak pengelola tetap memprioritaskan faktor keamanan pengunjung dengan mengingatkan protokol kesehatan secara berkala. Sementara itu, kawasan wisata dunia fantasi yang masih di kawasan Taman Impian Jaya Ancol juga ramai dikunjungi wisatawan. Saat ini pun arena indoor yang sebelumnya sempat ditutup karena pandemi telah dibuka kembali. Sejak pagi hingga sore hari ini, kurang lebih ada sebanyak 8.000 wisatawan yang berekreasi di kawasan wisata dunia fantasi Taman Impian Jaya Ancol.
Libur Lebaran beberapa hari lalu menjadi momentum pemulihan dan kebangkitan pariwisata Ancol setelah sempat lesu akibat pandemi COVID-19. Meskipun pemerintah memberikan pelonggaran terkait aturan PPKM, manajemen Ancol tetap menerapkan prokes dengan ketat dengan membatasi kuota pengunjung yakni 75% dari kapasitas maksimal. Ya pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Yasmin Atania di kawasan wisata Dunia Fantasi Ancol. Selamat sore Yasmin, seperti apa suasana libur panjang akhir pekan di Dunia Fantasi Ancol? Baik, selamat sore siapa dan juga pemirsa. Sebagai salah satu destinasi wisata favorit nih bagi warga Jakarta dan juga sekitarnya untuk situasi terkini di Taman Impian Jaya Ancol, tepatnya adalah di Dunia Fantasinya ini terpantau ramai. Bahkan sejak pagi tadi hingga saat ini berdasarkan informasi dari pihak pengelola sudah ada sebanyak 8.200 wisatawan yang memilih untuk berekreasi di akhir pekannya di lokasi ini. Dan dapat dilihat nih di sebelah kiri saya siapa dan juga pemirsa, ini antrian salah satu wahana, tepatnya adalah wahana indoor Ice Age Adventure yang merupakan salah satu wahana indoor yang telah kembali dibuka pasca ditutup selama 2 tahun akibat adanya pandemi. Dibukanya tepat di momen libur Lebaran beberapa waktu lalu. Kemudian nampaknya libur Lebaran pun ini menjadi momentum untuk kebangkitan dari wahana wisata yang ada di sini karena memang sebelumnya sempat lesu akibat adanya pandemi COVID-19. Meskipun saat ini pemerintah telah melonggarkan terkait dengan aturan PPKM, namun dari manajemen pengelola wisata ini tetap menerapkan prokesnya secara ketat dengan membatasi pengunjung yakni 75% dari total keseluruhan, kemudian juga tetap mewajibkan maksud kami pengunjung untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki area wisata, dan terkait dengan pembelian tiket atau pemesanan tiket dilakukan secara daring minimal H-1 sebelum kunjungan. Nah, pemirsa dan juga siapa, saya akan coba bertanya-tanya kepada salah satu wisatawan yang datang ke sini, pengen tahu ini seperti apa sih antusias dan kenapa sih alasan memilih lokasi wisata ini untuk menghabiskan waktu akhir pekan. Kita langsung saja samperin yuk siapa dan pemirsa. Halo Mbak, selamat sore, dengan Mbak siapa dan asal dari mana? Saya Nanda dari Serang, Banten. Kan Anda kenapa sih memilih untuk berwisata di Dufan, Mbak? Karena bisa menghabiskan waktu seharian, bisa naik ke wisata semuanya, banyak permainan yang ada gitu. Iya. Sejauh ini yang paling favorit, yang paling seru tadi yang udah didatengin apa aja, Mbak? Histeria sih kalau menurut saya, sama ini katanya favorit banget SX, makanya mau kita coba. Gitu. Iya. Mbak Nanda sendiri datang ke sini sama siapa aja nih, Mbak? Kami rombongan dari Airlangga Travel, kebetulan 3 bus. Oh, jadi rombongan bersama Iya, teman. betul. Oke, baik. Selamat kembali berwisata ya, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Ya, siapa dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu wisatawan yang mana datang ke sini bersama rombongan teman-teman ya. Begitu memang karena terlihat suasana sore hari ini juga masih terpantau ramai karena untuk jam operasional sendiri dari pukul 10 hingga pukul 5 sore ini kurang lebih ada sekitar 1 jam lagi nih. Namun nampaknya masih sangat ramai ya di sini, tapi tetap dari petugas tetap mengadakan ada Satgas COVID-19 yang bertugas secara mobile untuk terus mengingatkan para pengunjung agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti penggunaan masker, kemudian juga tidak berkerumun dan juga saling menjaga jarak. Syafa? Iya, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari Dunia Fantasi Ancol, Jakarta Utara. Ya pemirsa, jembatan penyeberangan orang dan jembatan penyeberangan sepeda tematik Kapal Pinisi Jakarta masih menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Warga berbondong-bondong datang dan mengabadikan momen dengan berfoto. Masih dalam kondisi libur panjang, sebagian warga ibu kota dan sekitarnya terus berdatangan di JPO dan JPS tematik Pinisi Jakarta. Para warga yang datang sangat antusias karena bisa mengabadikan momen dengan bersuah foto bersama keluarga atau kerabat, serta mengunjungi galeri apresiasi dan melihat suasana kota Jakarta dari atas jembatan. Ya pemirsa, warga Jakarta terus dimanjakan dengan semakin banyaknya ruang terbuka hijau di berbagai titik di ibu kota. Setelah lama ditutup karena pandemi, kini Taman Sambas Asri kembali dibuka untuk warga berinteraksi, namun tentunya tetap dengan prokes memadai.
Inilah Taman Sambas Asri, karya Pemprov DKI di Jalan Sambas 2, Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan luas lahan 1.337 meter persegi, sejumlah fasilitas tersedia untuk pengunjung berkeluarga. Mulai dari lapangan futsal yang menyatu dengan lapangan basket, toilet, panggung pertunjukan, hingga area bermain anak. Anak-anak kan ruang bermainnya udah kurang ya di Jakarta nih ya. Jadi bagus kalau taman-taman seperti ini ya lebih dibanyakin aja gitu. biar aman gitu kan, mainnya juga ada tempatnya gitu di areanya gitu. Sebelumnya, taman ini sempat ditutup selama 2 tahun karena pandemi COVID-19. Pepohonannya pun baru ditanami kembali sehingga belum terlalu rindang. Tidak sulit untuk menuju taman ini, cukup 10 menit berjalan kaki dari Terminal Blok M. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Ya, seiring melandainya pandemi COVID-19, kawasan berolahraga seperti Gelora Bung Karno kembali diminati warga ibu kota. Akhir pekan selalu dimanfaatkan warga ibu kota untuk melakukan aktivitas olahraga. Salah satunya seperti di kawasan Gelora Bung Karno, warga antusias berolahraga mulai dari jogging hingga bersepeda di area plaza hingga area ring road. Meski demikian, pihak manajemen pun tetap menerapkan aturan protokol kesehatan melalui banner-banner yang terpasang. Ya, hari libur dimanfaatkan warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk rekreasi dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Tebet Eco Park jadi tempat untuk berkumpul di long weekend ini. Ya, pemirsa, memasuki libur long weekend di minggu kedua bulan Mei 2022 ini. Kawasan tempat wisata menjadi pilihan destinasi untuk masyarakat. Nah, di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Tebet Eco Park yang berada di Tebet, Jakarta Selatan ini, sejak siang hingga sore ini dipenuhi oleh masyarakat. Untuk diketahui bahwa Tebet Eco Park merupakan ruang terbuka hijau yang mana di sini disediakan berbagai macam fasilitas, mulai dari taman bermain hingga pepohonan yang tinggi. Nah, untuk melihat di layar kaca Anda, ini memang banyak masyarakat melakukan aktivitas seperti bersuah foto, jalan-jalan, dan juga duduk santai bersama keluarga untuk menikmati libur akhir pekan ini. Dan memang ini menjadi kawasan pilihan bagi warga DKI Jakarta untuk menghabiskan libur akhir pekan ini. Dan untuk memasuki kawasan ini memang persyaratan untuk masyarakat dimulai dari minimal dosis vaksin kedua dan juga untuk men-scan QR barcode aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki kawasan Eko Tebet Park ini. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Eri Nugraha, Bayu Anggara, Ilham Elias, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang internasional balap mobil listrik Jakarta E-Prix 2022 tak sampai 1 bulan lagi. Persiapan pembuatan grandstand atau tribun penonton terus dikerjakan pihak penyelenggara. Inilah arena grandstand atau tribun penonton sirkuit Formula E Ancol, Jakarta. Rangka grandstand sudah berdiri kokoh dengan lantai beton di sisi lintasan balap tikungan 14 dan 15. Lintasan balap mobil listrik berbentuk kuda lumping dengan panjang 2,4 km. Penonton yang memiliki kelas grandstand ini akan mendapat view menarik, banyak tikungan, dan pemandangan Stadion JIS dari kejauhan. Ajang balap Formula E akan digelar 4 Juni mendatang, sedangkan tiket sudah bisa dipesan sejak 1 Mei lalu, mulai dari kelas Ancol Festival Rp250.000 hingga VIP Rp10 juta.